Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, teman-teman mahasiswa, serta para fresh graduate yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sesi pembekalan mengenai pentingnya keterampilan komunikasi dalam dunia kerja modern. Hadirin sekalian, kita semua sedang berada pada fase penting dalam hidup, masa transisi dari dunia perkuliahan menuju dunia kerja. Pada fase ini bukan hanya ilmu akademik yang diuji, tetapi juga kemampuan kita dalam berkomunikasi. Karena dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, komunikasi yang efektif telah menjadi salah satu kunci utama meraih kesuksesan. Dalam era modern yang penuh kolaborasi dan perubahan cepat, komunikasi bukan lagi sekedar kemampuan berbicara. Komunikasi mencakup kemampuan untuk mendengarkan, memahami, menyampaikan ide, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Sebuah survei dari Asosiasi Nasional Perguruan Tinggi dan Pemberi Kerja menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi merupakan salah satu kualitas terpenting yang dicari oleh perusahaan maupun industri pada lulusan baru. Bahkan hampir 73% perusahaan menilai bahwa komunikasi yang baik adalah syarat utama dalam proses rekrutmen. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah fondasi yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dibutuhkan oleh perusahaan maupun industri. Ada beberapa bentuk komunikasi yang harus kita kuasai. Komunikasi verbal. Bagaimana kita menyampaikan pesan melalui kata-kata secara jelas, sopan, dan profesional. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah yang mendukung pesan kita. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Kemampuan menulis email profesional, laporan atau dokumen kerja yang efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tiga hal ini seringkali menjadi indikator profesionalisme seseorang di lingkungan kerja. Banyak hambatan komunikasi yang dapat terjadi, mulai dari perbedaan latar belakang, pendidikan, budaya, hingga kurangnya rasa percaya diri. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami faktor-faktor yang bisa mengganggu komunikasi dan bagaimana mengatasinya. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan klarifikasi, mengelola emosi dan saat berinteraksi, serta mempraktekkan komunikasi secara konsisten. Sebuah artikel dari Forbes menyebutkan bahwa tim dengan komunikasi yang efektif cenderung lebih produktif dan mampu menyelesaikan proyek lebih cepat dibandingkan tim yang memiliki masalah komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya bermanfaat bagi individu, tapi juga bagi performa tim secara keseluruhan. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, keterampilan komunikasi juga dapat membuka lebih banyak peluang karir. Studi dari London School of Public Relations menemukan bahwa individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik cenderung lebih sukses dalam karir dan bahkan memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya soft skill, tetapi strategi skill yang dapat menentukan arah masa depan profesional kita. Hadirin yang berbahagia, kita berada dalam dunia kerja yang menuntut kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan teknis. Keterampilan berkomunikasi adalah jantung dari produktivitas, kolaborasi, dan kesuksesan dalam karir. Oleh karena itu, marilah kita mulai mempraktekkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari
baik di kampus maupun di organisasi ataupun di tempat kerja. Dengan terus mengasah kemampuan ini, kita membuka pintu menuju peluang karir yang lebih luas dan masa depan yang lebih baik. Akhir kata, semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi individu yang lebih siap menghadapi dunia profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.